Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis jabatan pada produk kami yaitu Danilisius. Profit perusahaan, nama unit usaha Danilisius, bidang industri, agroindustri, pengolahan hasil perikanan. Tujuan usaha yang pertama meningkatkan nilai tambah komoditas ikan nila lokal Kabupaten Subang. 2. Menghasilkan produk pangan sehat, tinggi protein, dan praktis dikonsumsi. Yang ketiga, mengembangkan inovasi olahan ikan berbasis rempah Nusantara dan gula aren. Akan dilanjutkan oleh Davina. Selanjutnya, struktur organisasi. Di sini kami menggunakan struktur organisasi dengan bentuk sederhana atau simple struktur. Struktur ini dipilih karena beberapa hal. Yang pertama, karena skala usaha ini masih kecil. Kedua, jumlah anggotanya terbatas, yaitu 4 orang. Kemudian, pengambilan keputusan kami yang masih bersifat terpusat dan cepat, serta koordinasi antar anggota yang lebih efisien. Adapun bagian struktur organisasinya, dimulai dengan direktur usaha, yaitu Davina, manajer produksi, yaitu Rifani, manajer pemasaran, yaitu Alma, dan manajer keuangan dan administrasi, yaitu Ria. Struktur sederhana ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas namun tetap fleksibel. Setiap jabatannya memiliki tanggung jawab utama, tapi tetap dapat saling membantu ketika beban kerjanya meningkat. Adapun analisis jabatan yang pertama adalah jabatan direktur usaha. Job description-nya untuk direktur usaha ini adalah bertanggung jawab kepada tim, membawahi bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Adapun ringkasan tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas usaha. Tugas utama dari direktur usaha ini yaitu menentukan strategi usaha dan harga jual produk, mengawasi proses produksi dan pemasaran, mengevaluasi hasil penjualan dan keuntungan, dan mengambil keputusan apabila terjadi kendala produksi atau pemasaran. Untuk job specification-nya, yang pertama ada knowledge atau pengetahuan dasar, yaitu dasar manajemen usaha kecil dan kewirausahaan, skills, yaitu kepemimpinan, komunikasi, interpersonal, pengambilan keputusan, abilities, yaitu memiliki kemampuan berpikir strategis dan koordinasi tim, serta karakteristik lainnya, yaitu bertanggung jawab, tegas, dan disiplin. Yang kedua ada manajer produksi. Untuk job description-nya yaitu mengelola proses produksi dari bahan baku hingga pengemasan. Tujuan utamanya yang pertama menyiapkan dan mengecek kualitas ikan nila. Yang kedua melakukan proses penyiangan, pencucian, dan pembelahan ikan. Yang ketiga mengatur proses marinasi bumbu. Yang keempat mengoperasikan dehidrator pada suhu yang sesuai. Yang kelima mengawasi proses pengemasan vakum. Yang keenam menjaga kebersihan ruang produksi sesuai prinsip GMP. Selanjutnya ada job specification. Ada pengetahuan apa yang harus dimiliki, yaitu teknik pengolahan hasil perikanan dan sanitasi pangan, skillnya pengoperasian alat produksi seperti dehidrator, vakum, dan sealer, dan pengendalian mutu. Selanjutnya ada kemampuan dasar, yaitu ketelitian dan ketahanan fisik. Dan yang terakhir ada kepribadian atau latar belakang, disiplin, teliti, dan cekatan. Yang ketiga ada manajer pemasaran. Untuk job description-nya yaitu merancang dan melaksanakan strategi promosi. Tujuan utamanya yang pertama membuat konten promosi di Instagram dan WhatsApp. Yang kedua mengelola marketplace dan komunikasi dengan pelanggan. Yang ketiga menawarkan produk secara langsung atau offline. Yang keempat mengatur promo, bundling, dan diskon. Yang kelima menjaga hubungan dengan konsumen untuk repeat order. Untuk job specification-nya yang pertama ada pengetahuan apa yang harus dimiliki, yaitu dasar digital marketing dan promosi UMKM. Untuk skillnya copywriting, negosiasi, dan penggunaan media sosial. Dan kemampuan dasarnya itu kreativitas dan komunikasi persuasif. Untuk yang terakhir ada kepribadian, yaitu komunikatif dan inovatif. Selanjutnya ada manajer keuangan dan administrasi. Job description-nya yaitu mengelola pencatatan dan laporan keuangan. Tujuan utamanya yaitu mencatat biaya produksi dan pendapatan, menghitung HPP, BEP, dan laba rugi.
serta mengelola arus kas usaha, menyusun laporan keuangan. Job specification-nya yaitu ada pengetahuannya, dasar akuntansi dan analisis kelayakan usaha, ada skill-nya, yaitu pengolahan data keuangan Excel, ketelitian numerik, serta abilitasnya yaitu analisis angka dan manajemen waktu. Outer karakteristiknya yaitu jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada refleksi analisis beban kerja, yaitu berdasarkan analisis jabatan, posisi yang memiliki beban yang paling berat adalah manajer produksi. Jabatan ini cenderung mengalami quantity overload, yaitu kondisi di mana jumlah tugas yang harus diselesaikan relatif banyak dan terbatas, disebabkan karena yang pertama ada bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses produksi dari awal hingga akhir. Yang kedua ada melakukan pekerjaan fisik yang cukup insentif. Yang ketiga ada menanggung resiko dan kegagalan produksi jika terjadi kesalahan. Yang keempat yaitu harus memastikan kualitas produksi tetap konsisten. Meskipun tingkat kesulitan teknis masih dalam kondisi menengah, volume pekerjaan dan tanggung jawab yang besar menjadikan jabatan ini memiliki tekanan kerja paling tinggi dibandingkan jabatan lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.